Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Tifatul Khairiyah, NIM 240201117. Di sini saya akan mereview materi RPL atau rekayasa perangkat lunak di pertemuan 1 sampai pertemuan ke-15. Yang pertama yaitu pertemuan pertama RPL ini menjelaskan tentang pengantar rekayasa perangkat lunak atau RPL. Nah, di sini RPL sering disalahpahami sebagai sekedar menulis kode program, padahal RPL jauh lebih luas daripada itu. RPL adalah disiplin ilmu rekayasa yang mencangkup seluruh proses sistematis, mulai dari memahami kebutuhan pengguna, merancang solusi, menulis kode, menguji sistem, hingga pemeliharaan perangkat lunak dalam jangka panjang. Tujuan RPL sendiri adalah menghasilkan perangkat lunak yang berkualitas tinggi, artinya kinerjanya optimal, tidak boros biaya, dan dapat diselesaikan tepat waktu. Secara historis, istilah software engineering pertama kali muncul secara resmi pada konferensi NATO tahun 1968. Saat itu, dunia mulai menyadari bahwa pembuatan perangkat lunak tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan pendekatan yang metodis dan struktur seperti cabang teknik lainnya. Lanjut, di pertemuan kedua ada software proses dan kebutuhan, analisis kebutuhan. Setiap pembangunan perangkat lunak mengikuti serangkaian tahapan proses yang berurutan. Yang pertama perencanaan, analisis kebutuhan, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Tahapan yang paling kritis dan sering diremehkan adalah analisis kebutuhan. Di sinilah tim pengembang harus benar-benar memahami apa yang diinginkan klien. Metode yang digunakan antara lain adalah observasi langsung di lapangan, wawancara dengan pengguna, dan studi dokumen yang sudah ada. Lalu proses analisis kebutuhan sendiri itu ada 5 langkah. Yang pertama ada identifikasi masalah. Apa sebenarnya masalah yang ingin diselesaikan. Yang kedua ada evaluasi dan sintesis, menilai dan menggabungkan informasi yang dikumpulkan. Yang ketiga ada pemodelan, yaitu membuat representasi dari kebutuhan. Yang keempat ada spesifikasi atau mendokumentasikan kebutuhan secara formal. Yang kelima ada review atau memvalidasi bersama klien. Setelah kebutuhan dipahami, masuk ke perancangan sistemnya yang mencangkup desain antarmuka pengguna atau UI/UX, alur input-output data, struktur basis data, dan tumpukan teknologi yang akan digunakan. Oke, lanjut pada pertemuan ketiga, yaitu model proses perangkat lunak. Tidak ada cara tunggal yang cocok untuk semua proyek. Inilah mengapa ada berbagai macam model pengembangan proses perangkat lunak. Yang pertama ada waterfall. Waterfall adalah model paling klasik dan paling sederhana. Tahapan berjalan secara linier dan berurutan seperti air terjun. Cocok jika kebutuhannya itu sudah jelas. Lalu kedua adalah V-model. Pengembangan dari waterfall di mana setiap tahap pengembangan dipasangkan langsung dengan tahap pengujian. Dengan begitu kualitas sudah dipikirkan sejak awal desain, bukan hanya di akhir. Yang ketiga ada spiral atau proses iteratif yang unik karena menekankan analisis resiko di setiap siklus. Di setiap putaran spiral, tim mengidentifikasi resiko, menanganinya, lalu melanjutkan ke siklus berikutnya. Yang keempat ada prototype, yaitu tim membangun model awal atau prototype yang bisa dilihat dan dicoba pengguna. Yang terakhir ada RAD atau Rapid Application Development, pendekatan yang mengutamakan kecepatan dengan menggunakan komponen-komponen siap pakai, cocok untuk proyek dengan waktu singkat namun membutuhkan tim yang besar dan berpengalaman. Selanjutnya di pertemuan keempat ada Agile Development Method. Agile adalah sebuah filosofi pengembangan perangkat lunak yang lahir sebagai respon terhadap kekuatan model-model tradisional. Nilai inti Agile adalah individu dan interaktif. Lalu perangkat lunak yang berfungsi dan kolaborasi dengan pelanggan dan merespon perubahan. Agile bukan metode tunggal, tetapi membutuhkan framework antara lain yaitu Scrum. Pekerjaan dibagi dalam sprint berdurasi 1-4 minggu. Yang kedua ada XP atau Experiment Program. Extreme Programming menekankan praktis teknik seperti pair programming atau dua
programmer satu komputer. Yang ketiga ada RUP, Rational Unified Process, proses terstruktur dengan fase inception, elaborasi, construction, dan transition. Yang keempat ada ASD, DSDM, dan kristal atau framework agile lainnya dengan pendekatan berbeda. Lanjut pertemuan kelima ada software requirement dan SRS. Requirement adalah definisi formal tentang apa yang harus dilakukan sistem dan batasan-batasannya. Dokumen yang mencangkup semua requirement disebut SRS atau Software Requirement Specification. Ini adalah perjanjian resmi antara klien dan tim developer. Requirement sendiri terbagi menjadi 3, yaitu fungsional, non-fungsional, dan domain. Fungsional itu apa yang harus sistem lakukan. Contohnya, sistem harus bisa memproses pembayaran. Yang kedua ada non-fungsional, bagaimana sistem harus bisa bekerja. Dan yang ketiga ada domain, adalah kebutuhan khusus yang datang dari industri atau bidang tertentu. Terus kesalahan umum dalam penulisan requirement adalah bersifat ambigu, tidak spesifik, dan tidak terukur. Lanjut pertemuan ke-6 adalah membahas tentang rekayasa sistem dan perangkat lunak. Perangkat lunak tidak bisa berdiri sendiri. Ia adalah bagian dari ekosistem sistem yang lebih besar. Pertemuan ini membahas bagaimana berbagai disiplin ilmu memandang perangkat lunak. Dari perspektif in-house atau teknik elektro, teknik industri, manajemen teknologi informasi, hingga teori sistem, semua memiliki sudut pandang berbeda namun saling melengkapi. Nah, sebuah sistem perangkat lunak terdiri dari beberapa elemen. Yang pertama ada software atau kode program, hardware, perangkat keras yang pendukung, atau pengguna atau operator adalah manusia yang mengoperasikan, basis data adalah penyimpanan data, dokumentasi, panduan, dan spesifikasi, prosedur operasional atau SOP pengguna. Untuk mendokumentasikan dan mengkomunikasikan desain sistem digunakan UML atau Unified Modeling Language dengan berbagai jenis diagram. Ada use case diagram, alur interaksi pengguna, activity diagram atau alur proses, class diagram atau struktur data, dan state diagram atau status sistem. Lanjut ke pertemuan ke-7 adalah perancangan arsitektur perangkat lunak. Arsitektur perangkat lunak adalah blueprint tingkat tinggi dari sebuah sistem. Keputusan besar tentang bagaimana komponen-komponen disusun dan berinteraksi. Ada beberapa modelnya, yaitu yang pertama ada data concrete. Semua komponen berbagi akses ke satu repositori data terpusat. Yang kedua ada object oriented. Sistem dibangun dari objek-objek yang saling berinteraksi. Yang ketiga ada layered. Sistem dibagi dalam lapisan-lapisan. Yang keempat ada call and return. Komponen utama memanggil subkomponen secara hierarkir. Yang kelima ada data flow atau data mengalir dan diproses melalui serangkaian komponen. Nah, selain arsitektur teknis, di pertemuan 7 ini juga membahas tentang prinsip UI UX yang baik. Pengguna harus merasa memiliki kendali atas sistem, antarmuka harus meminimalkan beban kognitif pengguna. Lalu dilanjut di pertemuan ke-8 ada pemodelan sistem dan use case. Pemodelan dengan cara untuk memahami dan mengkomunikasikan kompleksitas sistem sebelum dibangun. Ada 4 dimensi pemodelan. Yang pertama ada struktural atau komponen dan data apa yang ada di dalam sistem. Yang kedua ada behavioral, bagaimana status sistem berubah. Yang ketiga ada interaksi, bagaimana pesan mengalir tanpa komponen. Yang keempat ada eksternal, siapa faktor luar yang berinteraksi dengan sistem. Lalu ada juga 3 diagram yang utama yang dibahas. Yang pertama ada use case diagram, sequence diagram, dan state machine diagram. Lanjut di pertemuan ke-9 ada pengujian dan model proses pengembangan. Model proses pengujian dan tahap krusial untuk memastikan perangkat lunak berjalan sesuai dengan harapan. Yang ada 2 pendekatannya, yaitu yang pertama
black box testing, penguji hanya melihat input dan outputnya tanpa perlu tahu isi kode. Yang kedua ada white box testing, yaitu penguji memeriksa logika internal kode secara langsung. Pengujian dilakukan ada 4 tingkatan atau tahapan. Yang bertahap yaitu yang pertama ada unit testing, menguji dari unit terkecil secara terpisah. Integration testing, menguji interaksi antar komponen yang sudah digabungkan. System testing, yaitu menguji keseluruhan sistem secara end-to-end. Dan yang terakhir ada acceptance testing atau UAT. Acceptance testing atau UAT. Validasi akhir yang dilakukan oleh klien atau pengguna untuk memastikan sistem memenuhi kebutuhan mereka. Lanjut di pertemuan ke-10 ada implementasi, maintenance, trend, dan etika. Setelah perangkat lunak selesai dibangun, tahap selanjutnya adalah deployment atau penerapan ke lingkungan produksi. Ada 3 strateginya, yaitu yang pertama ada direct cutover, langsung mengganti sistem lama sepenuhnya. Yang kedua ada parallel running, sistem lama dan baru dijalankan bersamaan sementara waktu untuk perbandingan dan validasi. Yang ketiga ada paset atau pilot, rilis secara bertahap, misalnya per divisi atau per wilayah untuk meminimalkan resiko. Setelah rilis, perangkat lunak memasuki fase maintenance atau pemeliharaan yang berkelanjutan terdiri dari 4 jenis. Yang pertama ada korektif atau memperbaiki bug. Yang kedua ada adaptif atau menyesuaikan sistem dengan perubahan lingkungan. Yang ketiga ada perfektif, menambahkan fitur baru. Yang keempat ada preventif, optimasi dan refactoring, proaktif sebelum masalah muncul. Lanjut pertemuan ke-11 ada metodologi Agile dan Scrum. Pertemuan ini membahas Scrum secara lebih mendalam. Scrum adalah implementasi Agile yang paling populer di industri saat ini. Scrum memiliki 3 peran kunci. Yang pertama ada product owner, menentukan arah produk. Yang kedua ada Scrum Master atau memfasilitasi jalannya proses Scrum. Yang ketiga ada development team, tim multifungsi yang terdiri dari programmer, desainer, QA, dan sebagainya. Cara kerja Scrum yaitu ada 4. Yang pertama ada sprint planning, merencanakan pekerjaan yang diselesaikan dalam sprint. Ada daily stand up, rapat keseharian. Ada sprint review, menunjukkan hasil kerja kepada stakeholder. Dan yang terakhir sprint retrospektif, refleksi internal tim untuk memperbaiki cara kerja. Lanjut di pertemuan ke-12, manajemen proyek perangkat lunak. Mengelola proyek perangkat lunak berarti menyeimbangkan 3 elemen yang saling bertentangan. Dikenal sebagai segitiga batasan proyek atau triple constraint. Yang pertama itu ada scope atau apa saja fitur dan fungsional yang akan dibangun. Yang kedua ada time, tenggat waktu penyelesaian. Dan yang ketiga ada total anggaran yang tersedia. Selain itu ada juga yang ketiga itu ada cost atau total anggaran yang tersedia. Selain itu ada juga manajemen resikonya. Yang pertama ada identifikasi resiko, analisis resiko, dan mitigasi resiko. Lanjut pertemuan ke-13 yaitu pengujian perangkat lunak, software testing. Sama seperti tadi, pengujiannya itu ada 2. Yang pertama itu ada black box testing dan white box testing. Kalau black box itu menguji hanya outputnya yang dicek, tapi kalau white box testing itu berarti masuk ke jalur internal atau kode. Ada 4 pengujian, unit testing, integration testing, system testing, dan acceptance testing. Pertemuan ke-14 yaitu implementasi, maintenance, dan evolusi software. Pertemuan ini membahas tentang strategi deployment dan jenis-jenis pemeliharaan. Yang pertama ada strategi deployment yaitu direct cutover, sistem lama diganti dengan baru. Ada parallel running dan paset pilot. Itu sama seperti di pertemuan ke-6 kalau nggak ke-9. Lalu 4 jenis pemeliharaan. Yang pertama ada korektif, adaptif,
perfektif, dan preventif. Yang terakhir ada pertemuan ke-15, tren modern dan etika profesi software engineering. Pertemuan ini menutup dari semua pertemuan, yaitu membahas tentang kemana industri perangkat lunak menuju dan tanggung jawab moral sebagai seorang engineering. Tren teknologi yang mendominasi adalah DevOps dan CI atau CD, Continuous Integration atau Continuous Development. Proses pengembangan dan deployment diotomatisasi sehingga tim bisa merilis pembaruan berkali-kali dalam sehari tanpa resiko besar. Yang kedua ada cloud dan microservice. Aplikasi modern tidak lagi dibangun sebagai blok besar atau monolit, melainkan dipecah menjadi layanan-layanan kecil yang independen. Contohnya Netflix dan Spotify. Lalu yang ketiga ada integrasi AI, kecerdasan buatan terintegrasi baik dalam proses pengembangan seperti GitHub Copilot untuk membantu menulis kode. Lalu ada etika profesi, kode etik ACM atau IEEE. Sebagai seorang software engineering bukan hanya soal kemampuan teknis, ada juga tanggung jawabnya. Yang pertama yaitu kesehatan publik, diutamakan keamanan dan kepentingan masyarakat di atas segalanya. Yang kedua ada privasi data, kerahasiaan informasi pengguna dengan sepenuh hati. Yang ketiga ada integritas profesional, tidak membangun sistem yang menipu, memanipulasi atau merugikan pengguna. Yang terakhir ada pengembangan kompetensi atau terus belajar dan meningkatkan keahlian seiring perkembangan teknologi. Nah, terima kasih. Begitulah review materi dari pertemuan 1 sampai pertemuan 15 rekayasa perangkat lunak dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.